Assalamualaikum, Abah. Maaf mengganggu malam-malam begini, ujar Saga seraya menyalami tangan Kiai Ibrahim. Waalaikumsalam. Ada apa anak Saga datang kemari? Apa ada yang bisa Abah bantu? Hanum pergi dari rumah tanpa seizinku. Saga memilih tidak basa-basi. Raut wajah Kiai Ibrahim mulai berubah. Ada kaget dan sedih dalam garis wajahnya. Benarkah? Abah tahu ini. Tolong beritahu aku kemana dia pergi. Keluar kota. Luar negeri. Tolong beritahu aku yang sebenarnya. Kata-kata Saga terhenti sejenak, sebab dia terkesan sangat memaksa. Maaf. Aku cuma sangat cemas, Abah. Kamu tahu masalah yang dihadapinya. Saga mengangguk. Dia memang meminta izin ke Abah sebelumnya. Dan Abah tahu kesalahan ada di tangan Abah yang tidak bisa mencegah kepergiannya. Jadi Abah tahu. Di mana dia sekarang? Saga bertanya kembali. Kiai Ibrahim pun sebenarnya tidak tahu jika Hanum pergi tanpa izin. Dia pikir cucunya sudah berdiskusi dengan Saga sebelum datang padanya. Ternyata ada masalah yang belum selesai. Jika Kiai Ibrahim tidak memberitahu, maka sama saja dia membiarkan cucunya melakukan dosa. Langkah istri tanpa ridho suami, dia tidak ingin Hanum seperti itu. Sekarang dia masih menginap di hotel. Subuh nanti dia berangkat, dia bilang akan pergi ke rumah sepupu jauhnya di Lampung. Lampung. Saga beranjak dari sofa. Itu jauh sekali, Abah. Tolong kasih tahu aku alamat hotelnya. Aku mau menemuinya sekarang. Kiai Ibrahim terdiam sejenak, menatap Saga yang terlihat tidak sabar dan cemas. Kamu mencemaskan cucu Abah. Dia istriku. Kiai Ibrahim terdiam. Dia ingin mempercayai Saga, tapi Hanum sepertinya tidak ingin membuat Saga terluka. Dua insan yang dipertemukan dalam sebuah perjodohan ini apa mereka mulai menaruh rasa. Hanum tidak pernah tersentuh laki-laki manapun. Dia bahkan selalu tertunduk jika berpapasan dengan laki-laki asing. Akhirnya, Kiai Ibrahim memberikan alamat hotel yang didatangi Hanum sekarang. Sesampainya di hotel, hujan lebat mengguyur malam ini, petir silih bersahutan di atas langit hingga angin yang cukup kencang. Saga berjalan cepat memasuki hotel dengan membawa payung dari mobil. Tapi karena angin yang sangat kencang, payungnya rusak dan terbang. Ah, sial. Dia akhirnya berlari hingga sampai masuk ke dalam. Hampir seluruh pakaiannya basah, bahkan luka di lengannya ikut basah dan menimbulkan nyeri luar biasa. Saga pun mendatangi petugas hotel yang masih terjaga untuk mengutarakan niatnya. Oh, ya. Mbak Hanum, ya. Tapi saya harus konfirmasi dulu ke Mbak Hanum, apakah beliau mengizinkan Anda masuk. Ini adalah aturan hotel kami demi kenyamanan bersama. Baiklah, kalau bisa bilang ke dia. Aku akan menunggunya sampai besok kalau dia nggak mau menemuimu malam ini. Saga berkata seraya menepuk-nepuk sisa air yang masih ada di pakaiannya agar tidak terlalu basah. Petugas hotel itu lantas menelepon. Katanya Anda boleh naik ke kamar, silakan. Saga pun berjalan menuju kamar hotel yang ditempati Hanum. Saga. Setelah mengetuk pintu kamar hotel, akhirnya suara lembut Hanum menyapa. Wanita itu ada dan membuat helaan napas Saga sedikit lebih lega. Kamu sampai basah begini. Kenapa pergi nggak bilang dulu? Ponsel sekarang udah canggih, pembantu di rumah banyak, harus banget pakai surat begitu kalau pamit. Saga mulai mengeluarkan kalimat beruntun. Maaf. Aku tanya kenapa. Nada suara Saga mulai tegas, menatap Hanum cukup serius. Kamu takut orang itu datang lagi. Aku yang akan melindungimu. Apa ucapanku kurang jelas? Sampai 1000 kali kamu mengatakan itu, aku tetap pada pendirianku, Saga.
Kita nggak akan pernah bisa bersama. Hanum mencoba mengangkat wajah, sepasang matanya sedikit membengkak dan kini dia bertemu salah seorang yang membuatnya menangis karena menyesal. Hanum cukup kaget, Saga datang tanpa persiapan. Seolah-olah hujan badai begini tidak berarti baginya. Sekarang apa aku boleh tanya ke kamu? Kenapa kamu jauh-jauh datang ke sini, Saga? Aku memberikan jalan termudah buat kamu bebas. Kita bisa hidup masing-masing dan tenang. Kamu masih bisa bilang tenang setelah mencampakkanku? Tanya Saga. Saga kok ngomongnya begitu? Aku udah bilang dari kemarin-kemarin mau pergi. Apa aku mengizinkan kamu pergi? Hanum tertunduk kembali, air matanya menetes banyak sekali. Habisnya aku bingung sama sikap kamu. Kamu bertingkah seperti orang yang nggak butuh aku saat aku mulai mau percaya kamu bisa dijadikan pegangan. Coba bilang aku harus gimana sekarang? Kita nggak sedekat itu tapi kenapa kamu jauh-jauh datang ke sini, basah kuyup dan bersikeras menahanku? Gimana kalau aku salah paham? Hujan lebat di luar sana menyamarkan suara Hanum, tapi Saga bisa melihat jelas kesedihannya. Saga termenung, ini salahnya. Karena sejak awal dia bersikap ketus dan memberi batasan. Hanum yang sedang putus asa, menganggap serius pertolongan Saga sejak awal. Hanya Saga yang tidak peka. Jangan menganggap masalahku adalah masalah kecil, karena musuhku orang yang begitu nekat. Kalau Saga masih setengah hati, perpisahan adalah jalan yang terbaik. Hanum. Saga pergi sekarang, ujar Hanum seraya berusaha mendorong tubuh Saga keluar lagi dari kamarnya. Namun, saat menyentuh tubuh laki-laki itu, terasa begitu dingin karena basah kuyup. Saga juga enggan berpindah sedikitpun. Kamu keras kepala banget sih. Kenapa juga kamu kesini hujan-hujan? Orang gila aja kalau hujan neduh dulu. Hanum menjadi marah karena tidak bisa mengusir. Apa aku udah kelihatan cukup gila? Kamu tahu aku berdiri di depanmu sekarang, ini belum cukup membuktikan kalau kamu mulai menjadi penting dalam hidupku. Kamu cuma kebingungan, kamu pikir keselamatanku adalah tanggung jawabmu. Tapi itu nggak sesederhana kelihatannya. Hanum menjawab dengan cepat, tapi ucapannya serasa berbanding terbalik. Tindakan Saga sekarang bisa dibilang nekat dan tidak masuk akal ketika hubungan mereka belum jelas akan dibawa kemana. Apa Saga baru mau memulainya? Kenapa? Kamu berhasil melihat keseriusanku. Jangan membantahnya lagi. Hanum terdiam. Sekarang aku belum bisa bilang aku mencintaimu, tapi aku ingin kamu berada di sisiku, Hanum. Apa kita bisa mulai berkencan? Aku mau mengenalmu lebih jauh. Hanum cemberut di balik cadarnya. Jangan cemberut. Aku butuh jawaban. Saga kok bisa nebak terus sih? Padahal wajahku tertutup. Ujar Hanum bernada kesal. Aku nggak mau kencan sama kamu. Astagfirullah, jangan dijawab secepat itu. Tadi katanya disuruh jawab. Terus kamu maunya aku jawab apa? Saga sedikit geram. Dia memegang kedua bahu Hanum hingga menatapnya serius. Jadi kamu mau langsung perkenalan ala suami istri? Kamu masih istriku. Hanum menelan ludah. Saga mendorong tubuhnya hingga Hanum terduduk di tempat tidur, lalu laki-laki itu mulai melepas satu persatu kancing kemejanya. Hanum segera meraih bantal guling untuk menjadi sekat di antara mereka saat Saga mulai mendekat mensatun di tubuhnya. Jantung Hanum serasa hendak loncat dari tempatnya. Dia sangat gugup dan takut. Tatapan mata Saga begitu tajam. Baiklah, baiklah. Kencan biasa dulu, ujar Hanum. Saga terdiam, dia akhirnya bergerak sedikit untuk merobohkan tubuhnya di tempat tidur seraya memeluk Hanum. Sampai lewat tengah malam,
Saga bahkan tidur satu ranjang dengan Hanum. Wanita itu hanya sempat melepas kerudungnya dan tidak bisa bergerak lagi. Saga berbaring tanpa mengenakan pakaian atasnya. Saga, kamu masih bangun? Iya. Hanum berkata karena laki-laki ini tiba-tiba bergerak dan menyingkap rambutnya dari belakang. Apa aku harus mengikatmu dengan cara lain lebih dulu? Ujar Saga setengah berbisik, seraya menghirup aroma wangi tengkuk istrinya. Itu membuat tubuh Hanum merinding di setiap helaan napas Saga yang keluar dan mengenai kulitnya. Saat kamu memberikannya, itu bukan karena kamu sedang putus asa atau nggak punya pilihan. Tapi karena aku menginginkan kamu, ujar Saga melanjutkan kalimatnya. Dia menarik resleting gamis istrinya yang ada di belakang. Hingga dia bisa melihat bahu Hanum yang jelas sangat putih tanpa noda. Jangan terburu-buru. Kita masih seperti berjalan di atas sungai yang membeku. Sewaktu-waktu bisa terjatuh dan tenggelam. Hanum segera menahan tangan Saga, kemudian membalik posisi tubuhnya ke arah suaminya itu. Udah nggak aneh ketika laki-laki melihat perempuan lalu mendadak punya hawa N4 Fsu. Yang aku mau, aku memberikannya untuk orang yang mencintaiku. Saga terdiam sejenak, hanya bergerak untuk meraih tangan Hanum agar tidak membenarkan pakaiannya lagi. Sayang sekali. Kalau Saga udah cinta aku pasti tahu lebih dulu sebelum kamu kasih tahu. Benarkah? Sekarang kamu masih setengah hati. Selama kamu masih begini, jangan berharap ada anak di antara kita. Aku nggak mau anak jadi korban cerai orang tua. Siapa yang akan melepaskanmu? Atau kamu memang udah ada rencana mau kabur lagi setelah ini? Tanya Saga. Hanum tidak menjawab. Namun, dia akan terus mencari cara agar Saga membatalkan niatnya. Sebab dia masih merasa bersalah atas kejadian sebelumnya meskipun Ibnu sudah dipenjara. Pagi harinya. Kamu di mana? Kenapa malam ini nggak pulang? Istrimu juga nggak ada di rumah, apa kalian menginap di rumah Kiai Ibrahim? Tanya Zara di telepon. Di hotel, Umi. Kemarin pulang kerja mendadak ada urusan, pagi ini nggak bisa masuk kerja dulu karena mendadak meriang. Kamu sakit. Semalam kehujanan. Meriang sedikit, dan luka di lenganku jadi basah lagi, ujar Saga memberikan alasan. Astagfirullah, kamu ini selalu bikin Umi cemas, Saga. Kata Mbak semalam kamu sempat pulang, tapi tiba-tiba lari-larian di rumah terus keluar. Umi pikir ada apa? Nggak ada masalah sama Hanum, kan? Nggak ada, aman Umi. Syukurlah. Umi masih ada di Semarang, mungkin besok atau lusa baru bisa pulang. Titip nada di rumah ya, ujar Zara. Siap, Umi. Panggilan berakhir. Saga sedikit merintih ketika lukanya tersentuh karena sedang diganti perban oleh Hanum. Masih dendam aja, sakit. Nggak bisa lebih kalem sedikit. Protes Saga kepada Hanum. Bukan dendam, tapi Saga nyusahin aku. Gara-gara kamu aku jadi mendadak batalion rencana sama sepupuku. Nggak enak tahu kalau udah janji terus dibatalin. Udah begitu kamu nggak bawa baju ganti, aku juga yang harus cari toko pakaian yang buka pagi-pagi. Hanum sedikit cemberut, tapi tetap merawat lengan Saga. Karena semalam terlalu banyak bergerak dan kebasahan, perban tersebut bergeser, membuat lukanya menjadi ikut basah. Mana nggak bawa obatnya juga? Saga niat banget sih. Ya, anggap aku sengaja. Kalau nggak begini kamu pasti udah kabur jauh. Hanum segera menyelesaikan tugasnya, kemudian memegang kening Saga untuk menyamakan dengan suhu tubuhnya. Alhamdulillah nggak demam. Tapi obatnya jangan lupa diminum, ujar Hanum. Saga menatap wanita itu lebih lama dari biasanya. Mulut Hanum terus mengomel,
Perkataannya terkadang menusuk, tapi berbanding terbalik dengan tindakannya yang perhatian begini. Ya, sikap inilah yang ditunjukkan Saga selama ini. Ternyata memang benar, sikap begini membuat orang bingung. Kamu mencemaskanku? Tanya Saga. Enggak. Aku cemas untuk diriku sendiri. Kalau kamu meninggal di sini gara-gara tetanus, aku juga yang disalahkan Umi sama abi kamu. Saga mengernyit. Jawabannya di luar dugaan, dia pikir Hanum mencemaskannya. Apa itu sebuah alasan saja? Udah selesai, pulang Gi. Saat berkata begitu, Saga malah menggenggam tangannya erat. Aku masih ada urusan. Kemana? Apa itu penting? Aku bisa antar. Nggak perlu, Saga. Saga mulai beranjak, dia mengambil barang-barang milik Hanum, sekaligus menyeret koper untuk keluar dari kamar. Laki-laki itu tidak melepaskan pegangan sedikit pun, membuat pandangan orang-orang tertuju pada mereka. Lepas, malu tahu dilihat orang. Kalau dilepas, yakin gak kabur? Tanya Saga. Hanum cemberut. Aku nggak bisa terlihat seperti orang yang serasi sama kamu. Aku nggak bisa ngapa-ngapain selain nangis, bukan seleranya kamu. Kenapa masih ditahan-tahan? Jangan memaksakan diri. Saga menoleh, dia tetap melanjutkan langkah keluar dari hotel. Memasukkan koper milik Hanum ke mobilnya, meskipun wanita ini tidak setuju dan terus menunjukkan sikap kurang menyenangkan. Aku bisa ajari kamu seni bela diri. Biar aku mirip sama Seira. Tanya Hanum. Astagfirullah, kenapa malah mikir ke sana? Saga bucin belum move on. Saga bertolak pinggang, Hanum belum bersedia masuk mobilnya dan mencoba membuatnya kesal sejak tadi. Dia tahu, Hanum hanya mencari jalan agar mereka bertengkar hingga bisa tetap pergi dari Surabaya. Aku nggak bisa di sampingmu 1x24 jam, kamu bilang musuhmu bisa melakukan segala cara, kan? Seni bela diri bukan untuk menyerang orang, tapi bisa untuk melindungi diri sendiri. Hanum terdiam. Jangan mencoba kabur dariku lagi, Hanum. Kalau aku bilang akan melindungimu, itu yang akan terjadi. Hanum masih terdiam, hanya membuka pintu mobil dan duduk di kursinya. Saga menghela napas pelan, dia pikir akan sangat sulit menjalin hubungan dengan seseorang. Ya, dia pernah gagal meraih cinta karena terlalu lambat dan tidak aktif mengejar. Namun, dia mengeluh saat Seira dinikahi laki-laki lain. Hal terbodoh yang dia lakukan. Sekarang, apa dia harus mengulang itu? Di tempat lainnya, Sabiru dan Seira sudah mendatangi dokter kandungan untuk memeriksa keadaan Seira. Dokter tersebut mengatakan bahwa benar wanita itu tengah hamil, ada janin yang mulai berkembang, ada kehidupan baru yang akan datang. Ketika sampai di rumah, Sabiru memajang gambar hasil USG pertama Seira bersama foto pengantin mereka yang berada di atas meja samping tempat tidur. Ketika lampu tidur dinyalakan, maka hal pertama yang terlihat adalah harapan besar dan kebahagiaan. Nanti pasang lagi kalau kamu USG di usia kehamilan 8 bulan. Hah? Seira tertawa kecil. Kak Biru ada-ada aja, sih. Aku belum pernah lihat hasil USG dipasangin figura begini. Karena cuma aku yang bisa melakukannya, sayang. Tubuh Sabiru membungkuk untuk meraih bibir istrinya yang manis. Kakak, apa aku boleh minta sesuatu? Kakak masih ada tenaga enggak? Tanya Seira. Apapun, baby. Memang kamu mau apa? Mau beli Kinder Joy. Sabiru mengernyit. Mau beli Kinder Joy, dong. Abis itu kita nginep di rumah Dedi. Katanya Dedi pulang malam ini, aku kangen Dedi. Astaga, apa nggak ada makanan lain yang kamu mau? Seira menggeleng pelan.
Besok kakak kerja pagi, iya. Kalau nggak bisa, aku pergi sendiri nggak apa-apa. Mana ada, aku temenin. Seira baru tersenyum. Pagi ini, Sabiru sampai tidak pergi ke kantor hanya untuk mengantar Seira memeriksa kandungan. Dan ini adalah permintaan pertama Seira yang sedikit aneh. Sabiru menebak, apa ini yang dinamakan ngidam? Dia anak tunggal, tidak punya adik dan tidak pernah melihat ibunya hamil lagi. Dia otomatis tidak tahu hormon ibu hamil yang terkadang berubah begitu cepat. Ketika sampai di minimarket, rupanya Seira membeli cukup banyak Kinder Joy. Entah untuk apa, padahal wanita ini tidak pernah terlihat membelinya. Sayang, apa ini nggak kebanyakan? Seira menoleh. Enggak. Yang ini buat adik aku, Dedi, ada buat Opa, buat Kak Langit, Kak Bara sama Kak Regan, Om Erik, buat kakak juga ada deh. Apa? Sabiru mengernyit, nama-nama yang Seira sebutkan adalah laki-laki dewasa. Sama sekali tidak ada anak-anak. Setelah membayar, Seira pun membawa belanjaannya masuk ke mobil dengan senyum lebar. Dedi. Daadi. Suara Seira menggema di dalam rumah. Memanggil ayahnya yang entah ada di mana, tapi dia tahu Ahtar sudah datang. Baby, kamu serius mau ngasih makanan beginian ke Dedi? Astaga, kamu tahu Dedi mau itu sekaku apa? Seira mengangguk. Dia mirip kakak, tapi emang lebih kaku sih kayak gapura kompleks. Seira terus berjalan ke arah kamar ayahnya dan mengetuk pintu. Emily pulang besok, mungkin sepasang suami istri ini akan menghabiskan waktu bersama akhir pekan nanti. Ya, kapan lagi mereka bisa bertemu? Mereka berdua sama-sama sibuk. Dedi. Kebetulan sekali Ahtar membuka pintu, laki-laki yang masih punya tubuh yang tegap itu akhirnya bisa terlihat lagi setelah sekian lama mereka tidak bertemu. Dedi udah keluar aja, baru mau ketuk pintu. Suara kencang kamu menembus earphone Dedi. Seira tersenyum kecil. Kamu sehat? Dedi merindukanmu, ujar Ahtar seraya memeluk putrinya sebentar. Sehat, sehat banget malah. Aku datang bawa sesuatu, Dedi wajib makan ini sekarang, iya. Seira mengambil satu untuk diberikannya kepada Ahtar. Astaga, baby. Kamu pikir Dedi anak kecil? Aku mau lihat Dedi makan ini. Enggak. Daadi, cuma makan ini doang sebentar aja. Mau aku suapin? Tanya Seira. Dedi lagi menghindari gula, sayang. Kamu aja yang makan, iya. Atau kasih ke adikmu, dia pasti seneng makan makanan begini. Dedi, serius. Aku mau banget lihat Dedi makan Kinder Joy. Kamu jauh-jauh datang ke sini buat ini. Seira mengangguk. Ahtar melihat putrinya sudah membuka salah satu, karena dia membeli banyak. Mau tidak mau, Ahtar membuka mulut dan menelannya saja. Manis banget. Udah ah.